Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan materi kita Matematika Umum kelas 12 MIPA dan PS. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah jarak titik ke garis. Untuk lebih memahami bagaimana cara kalian menentukan jarak titik ke garis, kita perhatikan soal berikut ini. Kita lihat ada gambar kubus ya. Ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang berada di samping ini. Nah, dari gambar ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertanyaan yang pertama, manakah yang merupakan jarak antara titik E ke garis GF? Karena kalau kita perhatikan, ini titik E ke garis GF. Nah, ini garis GF. Jarak antara titik E ke garis GF adalah panjang ruas garis EF. Jadi ini ya, ini titik E, kemudian ini adalah garis GF. Kalau kita ingin mencari jarak antara titik E ke garis GF itu adalah panjang ruas garis EF. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang kedua. Manakah yang merupakan jarak antara titik C ke garis AB? Nah, kalau kita perhatikan di sini, jarak antara titik C ke garis AB adalah jadi jawabnya adalah panjang ruas garis BC. Jadi jarak antara titik C ke garis AB itu adalah panjang ruas garis BC. Selanjutnya kita lihat juga contoh yang berikutnya. Nah, sekarang kita punya balok. Baloknya adalah balok PQRS PUVW. Dari balok ini kita akan lihat pertanyaannya ya. Yang pertama, manakah yang merupakan jarak antara titik S ke garis PT? Titik S ke garis PT. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, yang memberikan jarak yang paling pendek itu adalah pada saat kalian menghubungkan ruas garis PS. Jadi jarak antara titik S ke garis PT adalah panjang ruas garis PS ya. Kemudian yang kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik V ke garis SW? Titik V ke garis SW. Ya. Nah, ya. Jadi jarak antara titik V ke garis SW itu adalah panjang dari ruas garis VW. Nah, bagaimana dari beberapa contoh ini? Sudah sedikit kalian pahami mungkin ya. Nah, selanjutnya dalam perhitungan kalian mencari jarak antara titik dengan garis, selain dalil Pitagoras yang sudah kita pelajari terdahulu, materi lain yang harus kalian pahami yaitu kita lihat dulu sini ya, yang dimaksud dengan jarak titik ke garis. Jadi jarak titik ke garis itu adalah jarak yang paling dekat. Jarak yang terdekat atau yang paling dekat sebuah titik ke garis, di mana jarak terdekatnya nanti kalian peroleh dengan kalian menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, jadi itu ya arti pengertian dari jarak antara titik ke garis itu, berarti kita harus mencari jarak yang paling dekat atau jarak yang paling pendek pada saat kalian menarik garis tegak lurus ya. Nah, otomatis kalau garis tegak lurus berarti dia siku-siku. Siku-siku berarti tadi yang Ibu jelaskan terdahulu yaitu Pitagoras ya. Jadi, materi yang harus kalian pahami di sini nanti yaitu dalil Pitagoras, kemudian satu lagi yaitu kesebangunan atau boleh juga kalian menggunakan rumus luas segitiga. Sekarang kita lihat dulu di sini. Nah, misal ini kita punya garis G, kemudian kita punya titik B. Misal kita ingin mencari
berapa jarak antara titik B kita ini dengan garis G, maka kita ambil garis tegak lurus antara titik B dengan garis G, tegak lurus dia siku-siku. Sehingga nanti kalau kita cari jarak antara titik B dengan garis G itu adalah panjang ruas garis B aksen. Nah, sekarang kita lihat yang Ibu bilang tadi yang harus kalian pahami di sini, ya, rumus yang harus dipahami selain rumus dalil Pitagoras, yaitu rumus luas segitiga. Sekarang misal kita punya segitiga ABC, segitiga ABC, siku-sikunya di A, ya. Kalau kalian perhatikan segitiga ABC ini, rumus dari luas segitiga siku-siku itu adalah rumus luas segitiga, ya, luas segitiga ABC karena kita siku-siku, yaitu setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Sekarang dari segitiga ABC kita ini, kalau yang kita anggap alasnya itu adalah AB, berarti tingginya adalah AC. Maka rumus luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali alasnya AB dikali tingginya AC. Sekarang dari segitiga siku-siku kita ini, kalau yang kita anggap itu alasnya adalah BC, berarti tingginya adalah AA aksen. Sehingga rumusnya juga bisa, rumus luas segitiga ini yaitu setengah dikali alasnya adalah BC, kemudian tingginya yang tegak lurus yaitu AA aksen. Nah, jadi ini ya, rumus luas segitiga ini harus kalian pahami supaya kalian bisa mengerti untuk materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya, contoh soalnya ya. Ini lihat contoh soal yang pertama. Kita punya kubus, diketahui kubus. Ini contoh soal yang pertama ya, contoh soal ke-1. Nih, bisa tulis 31 nih ya. Diketahui kubus ABCDEFGH. Ini kubus kita di gambar di sebelah kanan. Dia panjang rusuknya adalah 6 cm. Ingat, kubus semua rusuknya adalah sama panjangnya ya. Sekarang kita ingin menghitung jarak antara titik C, ini titik C kita, ke garis FH, jarak antara titik C ke garis FH. Nah, tidak seperti yang contoh yang pertama tadi, kita mencari, kan tadi dijelaskan bahwa ingin mencari jarak titik dengan garis, kalian harus menarik garis yang tegak lurus, kemudian harus carilah jarak yang paling pendek. Nah, nanti kalau dia berbentuknya tidak bisa di garis yang lurus ya, dalam menentukan jarak antara titik dengan garis itu, biasanya kalian akan mendapatkan suatu segitiga. Nah, segitiganya bisa segitiga siku-siku, bisa segitiga sama sisi, bisa segitiga sama kaki. Ingat, arti segitiga siku-siku berarti sudutnya ada yang tegak lurus ataupun ada yang mempunyai sudut 90 derajat ya. Kalau segitiga sama kaki, berarti dia punya dua kaki, ada yang kakinya sama, dua kakinya sama, atau sisinya punya dua sisi yang sama panjang, segitiga yang sama kaki. Kalau sama sisi, ketiga sisinya sama panjangnya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau kalian perhatikan jarak antara titik C ke garis FH ya, ke garis FH, kita akan menemukan segitiga. Ya. Kalau kalian hubungkan garis FH, ini garis FH ini adalah yang sudah kita pelajari terdahulu, namanya adalah diagonal sisi. Ingat rumus diagonal sisi yaitu rusuk akar 2 atau A akar 2. Diagonal sisi, dia nanti segitiga, kita akan menemukan segitiga HCFH nih. Kalau kalian hubungkan, H dengan F ini adalah diagonal sisi, C dengan F juga diagonal sisi, kemudian C dengan H juga diagonal sisi. Jadi kita lihat di sini dari gambar dapat kita lihat bahwa CH baik itu CH diagonal sisi kan, CF juga diagonal sisi kan, kemudian FH juga diagonal sisi. Jadi ketiga sisinya sama. Berarti dia namanya segitiga sama sisi. Nah, ini kalau kita
dari gambar kita yang pada kubus ini, kalau gambar ini kita keluarkan dari gambar kita yang sebenarnya, kalau kita lihat itu dia kalian akan dapat segitiga sama sisi yang seperti ini. Jadi segitiganya HFC. Ini sama semua HF. Diagonal sisi kan rumusnya adalah A akar 2 karena rusuknya 6, berarti nanti hasilnya 6 akar 2. CF-nya juga 6 akar 2, CH-nya juga 6 akar 2. Nah, ini kalau kita bagi 2, kita buat garis tegak lurus. Nah, tegak lurus 90 derajat di sini ya. Ini kan berarti berbagi 2 dia. Tadinya ini panjang HF itu 6 akar 2, berarti kalau kita bagi 2, setengah-setengah ya. Jadi ini 3 akar 2, yang ini juga 3 akar 2. Sini ya. Nah, sekarang jarak antara titik C ke garis, ini titik C kita ke garis HF, berarti kita tarik garis tegak lurus dari titik C kita ke garis HF nih. Nanti inilah jarak terdekatnya nih nanti ya. Jadi kita simpulkan di sini bahwa CH, CF, FH adalah diagonal sisi yang rumusnya A akar 2 berarti 6 akar 2 cm. Nah, jarak titik C ya, jarak titik C ke garis FH adalah panjang ruas garis CC aksen. Nah, nih. Jadi dari situ tadi, kalau kita ambil segitiganya tadi, kita bagi 2 kan nih. Nah, kita tinggal mencari berapa panjang CC aksen. Nah, di sini kita lihat nih siku-sikunya di C aksen ya. Maka CC aksen itu adalah sisi yang miring ini, akar dari CF kuadrat dikurang akar dari FC kuadrat. CF kita 6 akar 2, akar 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Ini 6 kali 6, 36, 36 kali 2, 72, dikurang 3 kali 3, 9, 9 kali 2, 18. Jadi kalau kalian kurangkan, dapatlah nilainya akar 54. Akar 54 itu adalah 9 dikali 6, berarti akarnya adalah 3 akar 6. Jadi jarak titik C ke garis FH adalah 3 akar 6 cm. Lihat di sini ya. Jadi kita menggunakan dalil Pythagoras. Sekarang kita lihat contoh kita yang selanjutnya. Contoh kita yang nomor 2 nih ya, nomor 2. Contoh kedua adalah kita punya limas TABCD. Ini limas kita TABCD. Rusuknya, nah ini rusuknya AB. AB-nya adalah 4 cm. Kemudian rusuk alasnya 4 cm ya. Limas beraturan berarti sama semua rusuk alasnya. Rusuk tegaknya TA-nya 6 cm, berarti semuanya 6 cm ya. TB, TC, kemudian TD. Yang mau kita cari jarak antara titik B ke garis TD. Ini punya titik B kita, mau kita cari ke garis TD. Ini garis TD. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi. Dari sini kalian akan mendapatkan suatu segitiga. Nah, segitiganya setelah Ibu bilang tadi ya. Ini kalau kalian hubungkan antara titik B dengan garis TD, kita akan mendapatkan segitiga. Nah, kalian kita perhatikan ya, kita akan dapat segitiga TBD. Nah, kalau kalian perhatikan segitiga TBD, kan TB dengan TD-nya kan sama. Nah, kalau yang BD tidak sama dia kan. Nah, BD ini yang seperti tadi, ini karena dia punya alasnya beraturan, berarti alasnya punya 4 panjang yang sama, berarti pakai rumus nyari diagonal sisi tadi 4 akar 2, berarti BD-nya 4 akar 2 ya. Kita dapatlah segitiganya. Kalau kita ubah dia terkeluarkan dari gambar yang limas itu sendiri, yaitu TDB. Dapatlah segitiga sama kaki. Lihat tuh, TB dengan TD-nya 6 cm. Kemudian BD-nya karena dia adalah diagonal sisi yaitu 4 akar 2. Nah, titik T jaraknya nanti ya, titik B mau kita cari ke garis TD. Berarti dari titik B tarik garis tegak lurus ke garis TD, tegak lurus. Nih. Ya. Nah, sekarang kita akan dapat segitiga. Ini namanya segitiga sama kaki segitiga ya. Ini sini dari segitiga ini
kita tidak bisa menggunakan untuk mencari jaraknya tadi menggunakan Pitagoras, tapi kita menggunakan luas segitiga. Sebagaimana kalian ketahui, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang segitiga kita TBD. Nah, ini kalau misalnya alasnya adalah BD, berarti tingginya yang ini, tingginya adalah TO. Kalau misalnya alasnya adalah TD, maka tingginya adalah BB aksen. Nah, yang mau kita cari jarak antara titik B ke garis TD itu adalah panjang ruas garis BB aksen ya. Sekarang kita cari dulu, yang bisa kita cari itu ini, TO. TO kan bisa cari dengan Pitagoras ya. Ini kita bagi dua kan. Nih, jadi di sini 4/2 dibagi 2, 4/2 akar 2. Jadi ini 2 akar 2, yang ini juga 2 akar 2. Kita buat lagi menjadi segitiga tersendiri. Ini tadi diagonal sisi rumusnya kan, A akar 2. Ini ya. Makanya ini jadi 4 akar 2 cm. Nah, dari gambar kita tadi, kita gunakan Pitagoras untuk mencari TO. TO ya. Nih. TO itu adalah sisi tegaknya kan, berarti sisi miring dikurang sisi datar, berarti TB kuadrat dikurang BO kuadrat. TB-nya adalah 6 kuadrat dikurang BO-nya adalah 2 akar 2 kuadrat ya. Ini 6 kuadrat adalah 36 dikurang 2 akar 2 dikuadratkan, berarti 4 kali 2 adalah 8. Jadi hasilnya akar 28. Akar 28 itu adalah 4 kali 7, berarti 2 akar 7. Jadi jarak TO kita nilainya adalah 2 akar 7. Sekarang kita jarak titik B ke garis TD itu adalah panjang ruas garis BB aksen. Nah, bagaimana cara kita mencari panjang ruas garis BB aksen? Kita gunakan rumus luas segitiga ya. Nah, ini tadi ya. Luas segitiga TBD setengah, kalau alasnya adalah BD berarti tingginya adalah TO. Nah, bisa juga kalau alasnya adalah TD, maka setengah kali alasnya TD, maka tingginya adalah BB aksen. Sekarang kita buat ini semua, dua rumus ini kita buat di sini ya. Setengah BD, setengah BD kita adalah 4 akar 2 dikali tingginya kan alas. Setengah kali alasnya BD nih dikali tingginya TO. TO kita tadi 2 akar 2. Sama dengan kalau yang alasnya sekarang yang TD. Setengah kali alasnya TD. TD-nya adalah 6 cm. Dikali dengan tingginya adalah BB aksen yang mau kita cari tadi. Nah, ini kan. Ini ada setengah, ini ada setengah, boleh kalian coret. Setengah dengan setengahnya boleh kalian coret ya. Kemudian ini 6. Kalau kalian bagi dengan 2 tinggal 3. 4 akar 2 nih, 4-nya kalau kita bagi 2 tinggal 2, maka 2 akar 2 ini tetap ya. Nah, 2 akar 2 dikali 2 akar 7 adalah 4 akar 14. Berarti BB aksen adalah 4 akar 14 dibagi 3. Sehingga jarak titik B ke garis TD itu adalah 4/3 akar 14 cm. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang ketiga. Nah, jadi contoh ketiga kita lihat saja sini. Kita punya kubus ABCDEFGH. Ini kubus kita. Rusuknya 8 cm. Ingat kubus semua rusuknya sama ya. Kemudian kita punya titik M. Titik M itu adalah titik tengah EH. Jadi pada EH ini kita bagi 2, kita buatlah titik M. Di sini kita akan mencari jarak antara titik M dengan garis AG. Nah, kan kalau kita hubungkan antara titik dengan garis yang ditanya, ini M dengan G kita hubungkan, M dengan A kita hubungkan, A dengan G kita hubungkan. Kita lihat di sini, AG. Pada pelajaran kita terdahulu, AG ini adalah diagonal ruang. Rumus diagonal ruang ingat? A akar 3 ya. Nah, sekarang tinggal kita mencari berapa panjang GM dengan panjang AM. Nah, GM dengan AM ini kalau kalian perhatikan sama panjangnya. Sehingga kalau kita ubah dia menjadi seperti ini. Nah, segitiganya kan sama kaki jadinya. AM dengan GM itu sama. Yang AG-nya adalah yang
diagonal ruang. Di antara sini ya ada titiknya M. Nanti kalau kita buat tegak lurus dengan AG, dia ini adalah M aksen tegak lurus, berarti dia siku-siku. Sekarang bagaimana cara kita mencari berapa panjang GM dengan AM ya? Kita ambil saja dari sini, kita buat dia segitiga, lihat tuh segitiga. Ini 8 cm kan, ini setengahnya berarti ini 4. Nah, tinggal kita nyari sisi miringnya ini kan. Nah, ini tegak lurus, ini gambar sebenarnya. Kalau yang gambar sebenarnya, ini adalah siku-siku. Kalau kita gambar di kubus, sepertinya bukan siku-siku. Anggap saja kalian lihat tuh di ruangan kamar kalian. Bagian atasnya, kan bentuk segi 4 siku-siku. Ini siku-siku ya. Kalau kita ubah, kita keluarkan dari gambar kubus, kita akan ketemu gambar yang seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Yang ini tadi kalau kita ubah jadi seperti ini. Ini siku-siku. Ini tadi nilainya adalah 8, kemudian ini setengahnya adalah M. Tinggal kita cari sisi miring dari panjang dari GM. Ya. Jadi GM itu adalah akar GH kuadrat ditambah dengan, ini ditambah ya, akar dari GH kuadrat ditambah, karena sisi miring yang mau kita cari ya, akar GH kuadrat ditambah HM kuadrat. Jadi akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar 64 ditambah 16, jadi akar 80. Akar 80 itu 16 kali 5, jadi akar 80 itu 4 akar 5. Jadi GM kita ini adalah 4 akar 5, yang ini juga 4 akar 5. Nah, sama ya. Nah, AM-nya juga sama ya, seperti tadi juga cara nyarinya. AM HI kuadrat ditambah dengan IM kuadrat. Jadi dia sama, lihat di sini. Ya. Jadi kita sama juga, AM-nya adalah 4 akar 5. Kemudian AG ini adalah diagonal ruang, yang mana rumusnya A akar 3. Berarti karena rusuknya 8, berarti AG itu adalah 8 akar 3. Nah, kita bagi 2 ini kan, jadinya ini adalah 4 akar 3, yang ini juga 4 akar 3. Kalau ditotalkan 8 akar 3. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antara titik M ke garis AG itu adalah, ini ketika kita menarik dia garis lurus, yaitu jarak titik M ke garis AG adalah panjang ruas garis MM aksen. Nah, sekarang bagaimana cara mencari MM aksen? Kita gunakan dalil Pitagoras ya. Jadi MM aksen sama dengan akar MG kuadrat dikurang M aksen G. Nah, MG kuadrat kita 4 akar 5 kuadrat dikurang M aksen G kita adalah 4 akar 3. Jadi dikuadratkan ya. Nah, jadi ini adalah 16 kali 5, 80. Ini 16 kali 3, 48. Jadi dia akar 32. 32 itu adalah 16 kali 2. Jadi dia 4 akar 2. Jadi jarak antara titik M ke garis AG adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang terakhir. Ini ada contoh kita yang keempat ya. Contoh yang keempat, kita punya balok ABCD EF GH. Ini balok kita ABCD EF GH. Panjang AB sama dengan panjang AD. Nilainya adalah 6 cm ya. Kemudian titik P itu titik tengah dari EG. Jadi EG dibagi 2, jadi kita seperti ini, kita bagi 2. Nah, inilah titik P. Yang ditanya jarak antara titik H ke garis DP. Titik H ke garis DP. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau kalian perhatikan, kita lihat nih ya. Ini AE kita 6 akar 2, berarti HD juga adalah 6 akar 2. Yang 6 tuh ini ya, AD tuh 6, katanya AB juga 6, berarti ini 6 semua. Ini AD 6, berarti ini juga 6. Ini juga 6 semua, berarti yang di bawahnya ini adalah
sama rusuknya sama. Sekarang dari ini kalau kita ubah dia ke segitiga, kita akan dapat segitiga yang seperti ini. Kita ubah kan? Nih. Nah, ini kalau kita gunakan diagonal sisi kan sama, yang di bawah ini kan sama. Nih, 66. Berarti ini 66 diagonal sisi. Kalau ininya 6 semua, berarti ini adalah 6 akar 2, ya. HF itu adalah 6 akar 2. Berarti kalau HP setengah dari 6 akar 2. Di sini ya, nanti HP-nya setengah dari 6 akar 2. Berarti HP-nya nanti 3 akar 2. Nah, kita lihat di sini. Kita ubah ke gambarnya ini ya. Nah, HP itu adalah setengah dari HF. Berarti setengah dari 6 akar 2 karena HF diagonal sisi. Jadi panjang HP-nya adalah 3 akar 2. Nanti ini HP-nya 3 akar 2 ya. Nah, sedangkan HD diketahui di soal tadi yaitu 6 akar 2. Nah, sekarang kita gunakan rumus luas segitiga untuk mencari jarak antara titik H ke garis DP. Berarti kita tarik garis tegak lurus dari H ke garis DP, garis tegak lurus ya. Nah, ini siku-sikunya kan di sini. Kalau ini kan memang siku-siku di sini ya. HD kan siku-siku ya. Dari gambar sini kan terlihat bahwa HD itu ada siku-siku di sini. Siku ya di H. Nah, dari sini kita gunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga, kalau segitiga kita adalah segitiganya nih. Kita cari dulu DP ya. Sisi yang miring. DP adalah akar dari HP kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. Akar 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Jadi akar 18 tambah 72. Akar 90. 90 itu 9 kali 10. Jadi 3 akar 2. Jadi DP kita ini adalah 3 akar 2. Sekarang kita gunakan rumus luas segitiga ya. Nah, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Kalau alas segitiga kita itu adalah HP, berarti tingginya adalah DH. Kalau alas segitiga kita itu adalah DP yang kita cari tadi ya, maka tingginya adalah HH aksen ya. Nah, sekarang kita lihat dari gambar kita tadi, jarak antara titik H ke garis DP itu panjang ruas garis HH aksen. Jadi HH aksen ini yang mau kita cari. Nah, dengan menggunakan luas segitiga setengah alas kali tinggi tadi ya. Ini tadi kalau dia alasnya adalah PH, HP atau PH, maka tingginya adalah HD atau DH. Kalau alasnya adalah DP, maka tingginya HH aksen yang mau kita cari ya. Nah, kita masukkan nilainya. Ini kan ada setengah. HP kita 3 akar 2, DH kita 6 akar 2. Ini setengah, alasnya 3 akar 10. Ini yang mau kita cari jaraknya tadi HH aksen. Setengah dengan setengah boleh kalian coret. 3 dengan 3 boleh kalian coret. Jadi kalian tinggal 6 kali 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 6 kali 2. 6 kali 2 adalah 12. Nanti ya dapat seperti ini. Nah, yang 3 dengan 3 dicoret. Setengah dengan setengah dicoret. Jadi yang tinggal nih ya. Akar 2 dengan 6 akar 2. Yang tinggal akar 10 dikali H aksen. Nah, ini kalau kalian kalikan 6 kali 2 artinya 12 kali akar 10. Itu sebagai berarti HH aksen kita 12 dibagi akar 10. Ini tidak boleh pada penyebut ada akar, maka kita rasionalkan seperti ini. Maka hasilnya nanti dapatlah 12 per 10 akar 10. Kalau kalian kecilkan, maka dia 12 per 10 akar 10 dikecilkan menjadi 6 per 5 akar 10. Jadi jarak antara titik H ke garis DP adalah 6 per 5 akar. Maka jarak antara titik H ke garis DP adalah 6 per 5 akar 10 cm. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi kita pada hari ini, yaitu jarak antara titik ke garis. Semoga apa yang Ibu telah jelaskan ini dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Ingat, jangan lupa materi ini harus kalian tulis di kertas folio bergaris. Kemudian nanti kalian kirim dengan Ibu dan kalian simpan ke dalam map
polio kalian itu sebagai portofolio. Jangan lupa dikerjakan semua tugas-tugasnya karena nilai-nilai kalian untuk diisikan ke raport adalah apa yang telah kalian kerjakan. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa jangan sering keluar rumah, rajin mencuci tangan, rajin berdoa supaya kita dapat bertatap muka secara langsung. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.